Pengujian perangkat lunak dalam penjelasan pengujian aktif. Untuk topik pembahasannya yang pertama itu ada apa itu pengujian aktif, apa perbedaannya pengujian aktif dengan yang pasif, yang terakhir kapan pengujian aktif ini digunakan. Untuk pengertiannya, apa itu pengujian aktif? Pengujian aktif melibatkan interaksi langsung dengan perangkat lunak seperti pengguna akhir yang memungkinkan penguji menemukan masalah dan peluang perbaikan yang tidak dapat dijangkau oleh pengujian pasif. Pengujian ini lebih mendalam dan berharga karena memberikan pengalaman langsung dengan perangkat lunak. Pengujian yang mana pengujian aktif adalah proses yang berkelanjutan yang dilakukan setelah iterasi baru dan sesuai kebutuhan. Seperti sebelum perangkat lunak dirilis ke publik, dengan pengujian aktif, penguji dapat membuat model mental produk dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkannya. Contohnya, pengujian aktif pada perangkat lunak Dynamic VU yang memungkinkan membuat proses penyesuaian yang intuitif dan mudah diikuti. Beberapa tugas yang diselesaikan dalam pengujian aktif meliputi yang pertama, mengembangkan pengalaman penggunaan yang optimal. Dua, menemukan masalah fungsionalitas, tampilan, dan pengalaman di seluruh platform. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan klien. Yang keempat, menvalidasi keamanan. Yang terakhir, mengumpulkan hasil untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk perbedaan pengujian aktif dibandingkan pengujian pasif itu, perbedaan utamanya antaranya berkisar pada hasil yang didapatkan dari pengujian tersebut dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk yang pertama, peningkatan perangkat lunak lebih efektif karena meniru pengalaman pengguna di dunia nyata dan tidak menemukan masalah yang tidak dapat dijangkau oleh pengujian pasif. Untuk frekuensi, proses yang berkelanjutan tidak seperti pengujian pasif yang merupakan peristiwa tunggal. Untuk otomatisasi, tidak ada diotomatisasi karena memerlukan interaksi langsung dari penguji. Lalu untuk persyaratan tenaga kerja, lebih padat karya karena memerlukan interaksi langsung dari penguji, sedangkan pengujian pasif yang hanya berjalan di latar belakang. Lalu untuk skrip dan kasus pengujian, menggunakan kasus pengujian atau prosedur langkah demi langkah yang menyediakan panduan dan struktural untuk proses pengujian manual. Lalu, kapan pengujian aktif digunakan? Pengujian aktif diperlukan untuk hampir setiap produk. Pengujian ini memastikan bahwa pengembang memahami pengalaman pengguna yang sebenarnya dan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi masalah baru yang tidak dipertimbangkan selama pendesainan. Untuk menggunakan komponen tertentu mungkin berfungsi dengan baik pada komputer pengembang, tetapi tidak akan berfungsi pada komputer pengembang lain karena perbedaan perangkat lunak yang tidak terduga. Pada dasarnya, ini adalah pendekatan yang lebih komprehensif yang membantu Anda menyempurnakan produk dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Untuk contoh pengimplementasiannya, banyak pengembang yang menggunakan kedua opsi tersebut, yaitu pengujian pasif dan aktif, yang mana pengujian pasif dan aktif ini pada tugasnya yang paling masuk akal. Strategi yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak berjalan lebih efisien dan efektif dan memberikan yang terbaik dari kedua hal yang tersebut. Dan penerapan secara lapangan itu adalah produk di Fujifilm, yang mana mereka mengkhususkan diri dalam peralatan pengujian non-destruktif atau NDT, yang mana disertai dengan tuntutan perangkat lunak tertentu. Fujifilm ini menggunakan pengujian pasif dan aktif selama layanan pengembangan perangkat lunak internal mereka untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman pengguna. Betapapun rumitnya atau uniknya sistem pengguna, Fujifilm telah membangun Dynamic VU untuk menghadirkan antarmuka yang intuitif dan fungsional berkinerja tinggi. Sekian presentasi dari saya tentang pengujian aktif di perangkat lunak.